Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syalwadewiana dari SPI 5D. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu subbab dari buku Sejarah Islam Kawasan Indochina, yaitu pengarang itu Dr. Asep Ahmad Hidayat MAG selaku dosen SKDI 2. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang perkembangan Islam Republik Sosialis Vietnam. Jadi, bagaimana sih perkembangan Islam di daerah Vietnam itu sendiri? Mungkin sebelum kita membahas lebih luas, kita harus tahu dulu nih kalau misalnya negara Republik Sosialis Vietnam itu masih termasuk salah satu kawasan di Asia Tenggara, dan wilayahnya itu memanjang ke selatan Tiongkok berupa kurva panjang berbentuk S yang sempit. Di negara ini sendiri itu tuh Islam sudah berkembang di daerah Vietnam itu tuh pada abad ke-10 sampai abad ke-11 Masehi. Dalam sejarah itu menjelaskan bahwa Utsman bin Affan ini selaku khalifah ketiga yaitu tuh mengirim utusannya secara resmi itu pertama kali itu ke Vietnam pada dinasti Tang Tiongkok pada tahun 650 Masehi. Baik, selanjutnya pada tahun 618 nih sampai tahun 907 ini tuh dikatakan nih bahwa pedagang-pedagang dari negeri muslim itu tuh berlayar nih di sepanjang kota-kota pesisir Indochina. Dan dalam perjalanan itu menuju ke pantai Tiongkok Selatan dan daratan Tiongkok itu sendiri. Tentunya ya dalam perjalanan itu diperkenalkan juga lah agama-agama para pendatang, yaitu agama-agama Islam. Namun mereka ini tuh baru memeluk Islam itu pada tahun 1607 sampai 1676 Masehi. Hal itu tuh dikarenakan karena Raja Champa itu tuh masuk ke dalam agama Islam. Nah, selanjutnya menurut Syakir Mahmud ya, jumlah Islam di Vietnam itu tuh sekitar 1 juta orang, dan itu tuh merupakan keturunan dari Champa. Tapi ya, orang-orang Islam itu tuh di sana, orang-orang di sana itu tuh tidak pure orang Champa semua, melainkan ada orang dari Yaman, dari Pakistan, India. Oh iya, ternyata gitu ya, orang-orang Muslim Champa itu tuh ketika masih pada tahun 1600-an gitu ya, mereka tuh hanya berada di wilayah tengah. Namun pada tahun 1999 mereka akhirnya mulai berinteraksi kepada orang-orang di wilayah Cham yang ada di selatan, dan juga muslim yang ada di Saigon. Sekarang itu Saigon itu disebutnya Ho Chi Minh. Nah, pada tahun 2019 ini ya, menurut sensus, laporan dari sensus, bahwa orang-orang Cham ini tuh menganut Islam itu sekitar 80%, sisanya itu agama lain seperti Hindu dan Buddha, dan masih ada juga nih yang menganut agama leluhur ya bernama Cham Ba La Môn. Lanjut nih, kita bahas ke komunitas Islam Vietnam. Jadi di komunitas Islam Vietnam itu tuh ada dua. Yang pertama itu adanya Cham Bani, yang kedua itu adanya Cham Islam. Nah, kalau Cham Bani ini tuh dia tuh sebenarnya masih minoritas ya, yang pertama. Nah, yang kedua itu Cham Bani itu tuh adanya pencampuran budaya Hindu yang ada di Vietnam dengan agama Islam. Nah, kalau Cham Islam, mereka tuh sudah sama seperti kita, yaitu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, selanjutnya ya, menurut informasi dari Vietnam Government Communitar for Religious Affairs itu ngejelasin nih bahwa pada tahun 2019 ya, bahwa orang-orang yang menganut ajaran Cham Islam itu tuh ada sekitar 30.000, dan 50.000-nya lagi masih menganut Cham Bani. Nah, tentunya ya dari dua aliran itu pasti ada aja ya pertentangan, dan di Vietnam juga adanya pertentangan, yaitu pernah nih Cham Bani ini tuh menganggap bahwa Cham Islam ini tuh bid'ah gitu ya, hingga akhirnya pada tahun 2006 ya, para pemuda ini tuh mencoba mendakwahkan Islam yang sebenarnya. Sebagian dari para penganut mazhab Bani ini akhirnya menerima dengan ajaran Sunni Syafi'iyah. Tentunya nih pada tahun ini tuh akhirnya semakin berkembang lah ya dakwah ini tuh.
Akhirnya adanya gerakan dakwah yang dilakukan oleh Muslim Vietnam melalui dua jalur. Yang pertama itu jalur luar negeri dan yang kedua itu jalur dalam negeri. Nah, kalau jalur luar negeri ini tuh mereka tuh ada himpunannya bernama Himpunan Dakwah Tarbiyah dan Halaqah. Tentunya gitu ya, orang-orang yang berada mendakwah di luar negeri ini tuh mengeluarkan beberapa majalah gitu ya, seperti di Amerika Serikat itu ya, adanya perkumpulan dan perpustakaan Islam yang bernama Tusaj Tim Hie Islam. Nah, selanjutnya itu muslim-muslim yang Vietnam ini tuh berhijrah ke Perancis dan membuat satu majalah bernama Vi Nguyen yang terbit setiap 3 bulan sekali, berisi tentang berbagai macam artikel Islam. Dan sebenarnya tuh masih banyak lagi nih gerakan-gerakan dakwah yang dilakukan di luar negeri. Selanjutnya kita bahas nih ya yang di dalam negeri. Jadi kalau di dalam negeri ini tuh gerakan dakwahnya itu banyak sekali. Yang pertama itu mereka itu kayak mulai memasukkan sedikit demi sedikit gitu ya ajaran Islam, yaitu dengan Al-Quran dan soal-soal keagamaan bagi anak-anak Muslim Vietnam pada sore hari seperti di Indonesia ya. Nah, selanjutnya itu dipusatkan juga nih, ada di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, terus juga ada pondok-pondok yang berada di pelosok-pelosok seperti itu. Dan juga mereka ini tuh sudah mulai membangun masjid-masjid di sekitaran Vietnam. Selanjutnya yaitu ya, dari setiap bangunan yang sudah dibangun di dalam negeri itu ada salah satu bangunan yang memiliki nilai sejarah, yaitu Masjid An-Nur di kota Hanoi. Masjid ini tuh dibangun pada tahun 1890 dengan saudagar Muslim asal India. Nah, masjid ini itu awalnya bernama Chuan Ando yang memiliki arti Masjid India karena kan dibangun oleh saudagar Muslim asal India ya. Namun akhirnya berganti nama menjadi Masjid An-Nur. Nah, mungkin tadi itu kan sudah disinggung sedikit ya bahwa negara Vietnam itu tuh salah satu negara ateis. Tapi tetap saja pemerintahan Republik Sosialis Vietnam itu tuh mengakui sejumlah agama dan kepercayaan, sehingga di negara Vietnam ini tuh diperbolehkan lah ya melakukan acara-acara atau kegiatan keagamaan. Nah, di Vietnam sendiri Islam itu kan sudah diakui, dan Islam itu tuh disebut dengan Hoi Giao, merupakan salah satu agama yang diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat minoritas di beberapa tertentu, khususnya yaitu Vietnam Tengah dan Selatan. Nah, segitu dulu ya pembahasan tentang perkembangan Islam di Republik Sosialis Vietnam. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.